Assalamualaikum sahabatku semuanya. Ketemu lagi dengan saya Apoteker Hikmah. Saat ini vaksin corona sedang menjadi topik yang paling hangat di masyarakat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan vaksin ini? Vaksin adalah zat atau senyawa yang berasal dari bakteri atau virus yang sudah dimatikan ataupun dilemahkan. Bagaimana mekanisme vaksin bisa meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit? Sebenarnya mekanismenya sama dengan mekanisme imunitas alami tubuh manusia. Hanya saja yang perlu kita ingat adalah vaksin ini mengandung antigen yang sama dengan antigen penyebab suatu penyakit. Hanya saja antigen ini sudah dilemahkan dengan modifikasi tertentu sehingga apabila disuntikkan ke dalam tubuh manusia tidak akan menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh antigen tersebut. Beda halnya dengan mekanisme imunitas alami manusia. Apabila tubuh dimasuki oleh antigen penyebab penyakit tertentu, maka tubuh akan menunjukkan gejala penyakit tersebut sampai akhirnya proses imunitas tubuh manusia secara alami akan melakukan perlawanan terhadap antigen tersebut. Nanti akan saya jelaskan di akhir video ini bagaimana mekanisme imunitas alami tubuh manusia. Ada beberapa jenis vaksin yang beredar di pasaran, yaitu yang pertama vaksin mati. Vaksin mati ini berasal dari bakteri atau virus yang sudah dimatikan melalui proses pemanasan dengan suhu tinggi atau melalui proses radiasi atau melalui proses kimiawi tertentu sehingga menghasilkan bakteri atau virus yang masih utuh tetapi sudah tidak dapat berkembang lagi di dalam tubuh dan tidak dapat menyebabkan penyakit. Kelebihannya, risiko untuk terinfeksi kuman atau virus yang disuntikkan ke dalam tubuh tidak ada karena kuman atau virusnya sudah dimatikan. Sedangkan kekurangannya adalah kekebalan tubuh yang dihasilkan oleh vaksin ini kurang kuat atau lebih lemah dibandingkan dengan vaksin hidup, sehingga pemberian vaksin ini dibutuhkan secara berulang atau booster. Contoh vaksin ini adalah vaksin DPT, vaksin polio, dan vaksin flu. Jenis yang kedua adalah vaksin hidup. Vaksin hidup ini adalah vaksin yang berasal dari bakteri atau virus yang sudah dilemahkan tetapi tidak dimatikan. Jadi, virus atau bakteri masih dapat berkembang biak di dalam tubuh manusia meskipun tidak dapat menimbulkan penyakit. Kelebihan dari vaksin hidup ini adalah dapat memberikan perlindungan seumur hidup meskipun hanya diberikan sekali atau 2 kali. Namun, vaksin ini juga memiliki kekurangan, yaitu dalam proses penyimpanan. Jadi, vaksin ini kurang stabil dalam penyimpanan. Harus disimpan di dalam lemari pendingin dan dengan suhu yang sesuai. Jika suhu tidak sesuai, maka efektivitas dari vaksin ini akan berkurang. Contoh dari vaksin ini adalah BCG, MMR, rotavirus, dan vaksin corona termasuk dalam vaksin hidup ya sahabat semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga adalah vaksin toksoid. Vaksin toksoid ini merupakan vaksin yang dihasilkan dari racun bakteri yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh manusia, namun tetap dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit tertentu. Kelebihan vaksin ini adalah stabil dalam proses penyimpanan meskipun tidak disimpan dalam lemari pendingin atau lemari es. Kekurangan vaksin ini adalah memerlukan adjuvan atau tambahan seperti garam kalsium ataupun garam aluminium untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh manusia.
Kemudian kekurangan lainnya adalah vaksin ini memerlukan proses pemberian yang berulang. Contoh vaksin ini adalah tetanus toksoid, kemudian vaksin difteri. Golongan yang keempat adalah vaksin biosintetik atau disebut juga dengan vaksin rekombinan, vaksin konjugat, vaksin subunit, ataupun vaksin polisakarida. Vaksin ini mengandung antigen yang diolah secara khusus sehingga strukturnya menyerupai struktur bakteri atau virus tertentu. Vaksin ini memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan untuk pasien yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah atau memiliki penyakit kronis. Sedangkan kekurangan dari vaksin ini adalah harus diberikan secara berulang untuk menjaga kekebalan tubuh manusia. Contoh dari vaksin ini adalah vaksin HIB atau Haemophilus influenza tipe B, kemudian vaksin hepatitis B, HPV atau Human Papilloma Virus. Demikianlah tadi sudah saya sebutkan beberapa macam jenis vaksin yang beredar di masyarakat. Sekarang yang menjadi pertanyaan di benak kita adalah seberapa pentingkah penggunaan vaksin ini di dalam tubuh manusia? Ketika patogen masuk ke dalam tubuh manusia, maka sistem pertahanan tubuh manusia akan melakukan perlawanan dengan 3 lapis. Lapisan pertama terdiri dari kulit dan membran sel, lapisan kedua terdiri dari makrofag, lapisan ketiga terdiri dari sel darah putih, yaitu meliputi sel B dan sel T, atau yang disebut dengan limfosit B dan limfosit T. Lapisan pertama yaitu yang terdiri dari kulit dan membran mukosa disebut juga dengan lapisan pertahanan tubuh eksternal non-spesifik. Nah, bagaimana kulit melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit? Kulit dengan luas sekitar 2,5 sampai 3 meter memiliki mekanisme pertahanan tubuh dengan cara mengeluarkan minyak dan keringat dengan pH sekitar 3,5 sampai 5 sehingga dapat membunuh bakteri atau setidaknya dapat mencegah kolonisasi bakteri di dalam permukaan kulit. Di atas permukaan kulit ini juga terdapat rambut-rambut atau silia yang berfungsi sebagai pertahanan mekanis. Kemudian rambut atau silia ini juga akan menghasilkan sekret yang berfungsi sebagai pertahanan kimiawi. Nah, sistem pertahanan luar atau lapisan pertama selain kulit tadi ada membran mukosa. Nah, di dalam mulut manusia terdapat saliva yang mengandung protein lisozim. Protein lisozim ini berfungsi sebagai antimikroba. Kemudian selain itu, di dalam usus manusia terdapat bakteri Escherichia coli. Namun ada kalanya sistem pertahanan tubuh manusia pada lapisan pertama tidak mampu melawan mikroorganisme yang akan masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga mikroorganisme tersebut mampu melewati membran kulit. Nah, setelah mikroorganisme tersebut mampu melewati sistem pertahanan lapisan pertama, maka dia akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia, sistem pertahanan lapisan kedua akan bekerja, yaitu makrofag. Makrofag ini disebut juga dengan lapisan pertahanan intraseluler non-spesifik. Ketika mikroorganisme masuk ke dalam tubuh manusia, akan menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, kerusakan jaringan ini akan menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon histamin. Pada saat ini, yang berperan adalah makrofag. Makrofag akan membersihkan jaringan-jaringan tubuh yang rusak yang disebabkan oleh masuknya mikroorganisme. Kemudian makrofag juga akan mengenali mikroorganisme tersebut sebagai partikel asing. Makrofag ini akan melakukan proses fagositosis, yaitu proses memakan mikroorganisme atau partikel-partikel lain yang masuk ke dalam tubuh.
Namun ada kalanya makrofag kewalahan atau tidak sanggup melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh apabila mikroorganisme tersebut berada dalam jumlah yang sangat banyak atau sangat ganas. Maka sistem pertahanan yang kedua akan bobol. Ketika pertahanan tubuh lapisan kedua tidak mampu melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka tubuh akan mengaktifkan sistem perlawanan tahap ketiga yang disebut dengan sistem perlawanan spesifik atau sistem imun spesifik. Pada sistem imun spesifik ini, bagian tubuh yang berperan adalah sel darah putih atau leukosit yang terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Limfosit B ini akan menghasilkan protein antibodi untuk menempel pada mikroorganisme tersebut. Kemudian akan melabeli mikroorganisme tersebut sebagai partikel asing. Sehingga sel T akan mengenali mikroorganisme tersebut sebagai partikel asing dan akan memusnahkannya atau menghancurkannya. Dari paparan yang sudah saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perlawanan tubuh terhadap penyakit dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan vaksin, yang kedua secara alami. Bagaimana pilihan yang terbaik itu tergantung kepada sahabat semua, apakah akan memilih vaksin atau akan memilih secara alami. Tapi di luar daripada itu, yang paling penting adalah bagaimana menjaga pola hidup yang sehat. Karena dengan menjaga pola hidup yang sehat, maka sistem imun alami tubuh kita akan berjalan lebih sempurna. Banyak mengkonsumsi buah dan sayuran, olahraga yang teratur, jumlah tidur yang cukup, tidak mengkonsumsi alkohol, dan tidak merokok akan meningkatkan kualitas hidup kita. Sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat kepada sahabat-sahabat semuanya. Mohon di like, di subscribe, dan di share video ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaik lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.